Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang ini saya dapatkan dari portal laman online. Di sini kriteria guru honorer dan dosen yang mendapat insentif atau stimulus berupa uang sebesar 1,8 juta dari Kemendikbud untuk tahun 2021 ya. Di sini ya. Ini saya kutip dari laman CNN Indonesia seperti itu ya. Nah, di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud resmi meluncurkan program bantuan langsung tunai atau BLT berupa subsidi upah senilai 1,8 juta untuk guru honorer di Indonesia seperti itu ya. Ini informasinya Selasa 17 November 2020. Nah, di sini Mendikbud Nadiem Makarim memaparkan 5 kriteria yang wajib dipenuhi oleh para guru honorer tersebut. Dan beliau mengklaim persyaratannya untuk mendapatkannya ini tidak terlalu sulit agar bisa memberikan kemudahan bagi para guru honorer. Nah, di sini ya, beliau mengatakan ya, ini saya kutip ya. Kami di Kemendikbud setiap memberikan bantuan sosial atau bansos atau bantuan pendamping selalu mengutamakan kesederhanaan dari kriteria sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya. Itu kata Nadiem ya dalam webinar bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud tahun 2020. Ini juga disiarkan langsung di kanal YouTube Kemendikbud RI ya. Nah, di sini adapun kriteria yang wajib penerima bantuan ini adalah tercatat ini sebagai salah satu warga negara Indonesia ya, jelas ya. Dan statusnya bukan sebagai PNS atau pegawai negeri sipil ya. Dan memiliki penghasilan tentunya ini di bawah 5 juta per bulan. Kemudian tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja sampai 1 Oktober. Dan juga tidak memiliki Kartu Prakerja sampai dengan 1 Oktober seperti itu ya. Nah, ini terkait prakerja, ini Nadiem mengaku sengaja menjelaskan kriteria persyaratan tersebut lantaran bantuan yang kali ini ya, ini menyebar dan dapat dinikmati oleh banyak kalangan seperti itu ya. Nah, di sini beliau mengatakan alasan memberikan ini agar bansos adil dan tidak tumpang tindih, kata beliau. Jadi tidak ada individu yang mendapat bantuan berlimpah, tapi yang lain tidak mendapatkannya, kata Nadiem. Jadi ini kesannya biar merata ya bantuannya ya. Nah, di sini Nadiem juga menjelaskan total sasaran penerima bantuan upah ini mencapai ya kurang lebih 2.034.000 orang ya, teman-teman ya. Dari jumlah tersebut 162.277 ini dibagi menjadi dosen honorer pada perguruan tinggi negeri dan swasta, dan yang 237.623 ini adalah tenaga perpustakaan, tenaga lab atau laboratorium, dan juga tenaga administrasi seperti itu ya.
Sisanya yaitu sebesar 1.634.832 bantuan nanti diberikan kepada guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Sementara itu total anggaran yang digelontorkan pemerintah ini untuk program bantuan ini ya, khususnya ya BLT tadi ya, ini kurang lebih 3,66 triliun. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, ini beliau menjelaskan beberapa tahapan mekanisme pencairannya ini. Kata Nadiem, Kemendikbud saat ini telah membuatkan rekening baru untuk setiap penerima bantuan. Kemudian guru honorer penerima bantuan tersebut dapat melakukan pemeriksaan melalui situs yang disediakan Kemendikbud untuk validasi data guru serta membantu guru menampilkan data dari sekolah. Biasanya di sini ada itu ya, apa namanya, laman resmi Kemendikbudnya ya. Nanti teman-teman bisa browsing, bisa mencarinya. Nah, melalui situs itu penerima bantuan juga bisa mendapatkan informasi terkait status pencairan bantuan, rekening bank masing-masing hingga lokasi cabang bank penyalur, seperti itu. Ya, ini melalui situs tersebut juga penerima bantuan juga bisa mendapatkan informasi ya terkait pencairan bantuan, rekening bank masing-masing hingga lokasi cabang bank penyalurnya juga ya. Selanjutnya penerima bantuan perlu menyiapkan ini beberapa dokumen yang harus dipersiapkan ya ketika mendatangi kantor bank cabang tadi ya. Ini tentunya kartu tanda penduduk KTP, terus NPWP jika memiliki ya. Lalu surat keputusan penerima bantuan dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPJTM ya, yang dapat kalian download di Info GTK atau PD Dikti dan kemudian diberikan materai dan ditandatangani. Ya cukup mudah sih ini persyaratannya ya. Ini langkah terakhirnya, ini step terakhir ya. Penerima bantuan mendatangi bank penyalur dengan membawa berkas tersebut dan melakukan aktivasi rekening dan menerima bantuan, seperti itu ya. Jadi teman-teman tenaga honorer ya ini ataupun dosen ini bisa menyiapkan berkasnya terlebih dahulu ya, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim menyebut proses pemberian bantuan mulai berlaku 17 November 2020. Namun untuk pencairannya akan dilakukan sampai Juni 2021. Sebab penerima harus mengaktifkan rekening terlebih dahulu. Mungkin antriannya di pengaktifan rekening ini ya mungkin ya. Jadi ini masih ada peluang ya teman-teman ya. Yang penting berkasnya disiapkan dahulu. Jadi pencairan bisa dilakukan sekarang. Nah, ini saya kutip dari perkataan beliau ya. Jadi pencairan bisa dilakukan sekarang November sampai Desember. Tenaga pendidik memiliki kesempatan sampai 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya, seperti itu. Ini jelas Ainun ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman guru honorer maupun dosen di salah satu perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mendapatkan bantuan ini ya, seperti itu ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.